kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Ustazah harap kalian masih semangat belajar di rumah? Ya masih ya. Ya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita jumpa lagi di sini dengan Ustazah Is. Hari ini kita akan belajar tentang akidah alaq, yaitu sikap bersyukur. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku, langsung yuk kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu sikap bersyukur. Nah, yang pertama yaitu makna dari bersyukur. Apa sih makna dari bersyukur? Ya, jadi syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat apa aja yang telah Allah berikan kepada kita? Di antaranya nikmat kesehatan badan, kesehatan pikiran, kesehatan jiwa. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap nikmat yang telah Allah beri? Yaitu dengan cara bersyukur, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan kita bersyukur, kita sedang berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ingat janji Allah, jika kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah beri, maka Allah akan menambahkan nikmat ya tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita lalai bersyukur, maka Allah akan menarik semua nikmat yang Allah berikan ya. Nah, nikmat sehat ya, nikmat sehat badan ya. Kalian diberi kesehatan, gunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang baik, karena semua apa yang ada di tubuh kita, anggota tubuh kita harus dijaga, kita harus gunakan sebaik-baiknya, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan ya. Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kita dikasih mata, untuk apa mata itu ya? Kita dikasih tangan, untuk apa tangan itu? Mau digunakan untuk hal-hal yang baik atau yang buruk ya? Kita dikasih kaki, untuk apa kaki kita? Apakah untuk melangkah ke jalan yang baik atau sebaliknya? Nah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bersyukur dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu syukur bil lisan. Apa itu syukur bil lisan? Itu bersyukur dengan mengucapkan pujian atau kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur bil arkan. Apa itu syukur bil arkan? Ya, syukur bil arkan yaitu syukur dengan anggota badan kita. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kita diberi badan yang sehat, yang sempurna. Nah, cara bersyukur kita adalah dengan menjaganya, dengan mempergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur bil arkan. Kemudian syukur bil jinan. Apa itu syukur bil jinan? Yaitu syukur dengan hati, dia lakukan dengan menjaga keagungannya ya, diyakini dengan hati, selalu bersyukur ya di dalam hati kita bahwa nikmat yang kita peroleh baik besar maupun kecil itu sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa cara bersyukur ya. Ada apa tadi? Syukur bil lisan, dengan menggunakan lisan kita menyebut asma-asma Allah yang agung, menyebut kalimat thayyibah. Kemudian syukur bil arkan, yaitu syukur dengan anggota tubuh
kita ya. Kemudian yang terakhir yaitu syukur bil jinan, yaitu bersyukur dengan menggunakan hati, meyakini dalam hati kita bahwa nikmat yang kita peroleh itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anakku. Kemudian manfaat dan keutamaan dari bersyukur. Adapun keutamaan orang yang selalu bersyukur adalah yang pertama, menjadi lebih produktif dalam kesehariannya ya, aktif melakukan aktivitas ya, menggunakan kemampuannya untuk agar bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya selalu terlihat bahagia dan optimis ya. Orang yang pandai bersyukur itu akan selalu terlihat bahagia karena dia tidak merasa kekurangan, dia tidak merasa selalu merasa tercukupi ya, karena semuanya itu dinikmati, semuanya itu diyakini dalam hatinya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu memberikan nikmat-nikmatnya ketika kita selalu bersyukur. Nah, pasti orang tersebut akan terlihat bahagia, lebih optimis lagi. Kemudian mendapatkan manfaat yang kembali pada dirinya sendiri ya, karena setiap kali kita bersyukur ya, Allah akan menambahkan nikmat itu. Jadi semuanya apa yang kita lakukan akan kembali pada kita. Kemudian menghilangkan kesusahan dalam hidupnya, mendatangkan banyak rezeki karena ya Allah selalu menambahkan lagi ketika kita selalu bersyukur. Nah, terakhir mengantarkan kita menuju surga ya. Orang yang pandai bersyukur akan mengantarkan diri kita menuju surga. Selanjutnya manfaat dari bersyukur. Apa itu manfaatnya ya? Nah, yang pertama dapat meningkatkan kesejahteraan diri, kemudian mudah menerima semua kehendak dari Allah karena hatinya merasa ikhlas, karena semua apa yang Allah berikan itu ya akan diminta pertanggungjawabannya. Semua yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang kita rasakan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menumbuhkan sikap dermawan dalam hati ya. Ketika kita ikhlas, kita memiliki harta banyak ya, maka kita tidak segan-segan untuk membantu orang lain. Ketika kita bersyukur ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita ya, maka kita akan ikhlas untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian menjadi lebih optimis dalam menjalani hidup, hati dan jiwa menjadi lebih tentram ya. Hati menjadi lebih tentram karena selalu bersyukur, gak ada rasa takut akan kehilangan harta, jabatan dan sebagainya ya, karena selalu bersyukur. Hati menjadi tentram. Nah, itu makna dan keutamaan dari bersyukur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita untuk mengetahui seorang itu memiliki sikap bersyukur. Nah, berikut ciri-ciri dan contoh bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya yaitu memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur, orang tersebut akan memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berperilaku rendah diri dan tidak sombong ya, karena merasa apa yang kita punya ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan titipan ya. Kemudian mengakui dan menyadari kenikmatan yang didapatkan dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, mengakui bahwa semua yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu mengagungkan Allah atas segala yang dimilikinya. Kemudian tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang
dibenci atau dilarang Allah. Nah, orang yang selalu bersyukur akan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah sukai, bukan yang Allah benci. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki rasa syukur. Ya, itu ciri-ciri orang yang memiliki rasa syukur. Nah, selanjutnya contoh bersyukur yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya orang yang pandai bersyukur yaitu senang bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kita yang memiliki kelebihan harta. Nah, jika kita selalu bersyukur, maka kita tidak segan-segan untuk bersedekah, ya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur, ya, untuk memberikan sesuatu pun rasanya ya sayang, ya, takut hartanya berkurang. Tapi orang yang pandai bersyukur akan mudah untuk bersedekah. Kemudian selalu melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah, ya. Sering mengucapkan kata hamdalah, itu cara kita bersyukur, ya. Kita bisa diberi makan hari ini, kita bisa makan hari ini, ucapkan alhamdulillah. Karena banyak orang yang di luar sana yang tidak bisa makan seperti kita. Bangun tidur, kita bisa bangun, ya, dalam keadaan sehat, ya. Kita ucapkan alhamdulillah, karena ketika kita sedang tidur itu, ya, Allah mematikan jasad kita untuk sementara. Nah, ketika kita bisa bangun, bisa bernafas kembali, nah, itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan ketika kalian sulit bernafas, ya, kalian membeli tabung oksigen dari rumah sakit, berapa biayanya? Nah, jika dihitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita sejak kita lahir sampai kita sekarang, berapa nikmat Allah, ya. Jika kalian dari lahir itu membeli tabung oksigen, nah, habis berapa kalian sampai saat ini, ya, untuk membeli tabung oksigen. Nah, itu contoh kecil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Itu contoh dari bersyukur yang dapat dilakukan dalam sehari-hari. Kemudian contoh bersyukur kepada Allah ketika kalian di sekolah. Ya, contohnya, ya. Yang pertama, bersyukur karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kalian bersyukur yang tadinya belum tahu, ya. Kalian menjadi lebih tahu ketika kalian belajar di sekolah dengan ustazah kalian, ya. Kalian bersyukur karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah, ya. Banyak di luar sana, ya, teman-teman kalian yang tidak bisa bersekolah karena keterbatasan biaya. Nah, kalian bersyukur kalian bisa sekolah, ya. Nah, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa belajar dengan guru-guru kalian. Kemudian membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Nah, kalian yang pintar, yang memiliki kemampuan lebih, bisa kalian gunakan untuk membantu teman kalian yang belum bisa. Nah, itu contoh sikap bersyukur ketika kalian di sekolah. Nah, itu anak-anakku, pelajaran hari ini yaitu pelajaran akidah Allah dengan tema sikap bersyukur, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya. Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk di jalan kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa, ketika kalian mendapatkan nikmat besar maupun kecil, ucapkanlah alhamdulillah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah SWT. Nah, itu, ya, pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.